kita sama. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Percayalah saudara atau mati. Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Permisi, apakah ada Bung Karno? Ya, dengan saya sendiri. Mengapa prajurit Jepang datang kemari? Maaf sebelumnya, Bung. Saya menghadap ke sini untuk memanggil Anda untuk menghadap ke Masekal Tarouchi ke dalam. Apa Bung Karno saja yang dipanggil ke sana? Tidak. Bung Hatta dan Bung Rojiman juga dipanggil. Lalu bagaimana dengan keberangkatan kami? Sudah disiapkan. Ya sudah, baiklah. Permisi Marsikal, Roman Bung Karno telah datang. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Tuan. Ada apa ke Tuan memanggil kami kemari? Saya mengundang Anda sekalian bukan sembarang alasan. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Hal penting? Apa itu, Tuan? Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia telah bebas dari belenggu Jepang. Indonesia akan merdeka pada 24 Agustus 1945. Merdeka? Apa maksudnya itu, Tuan? Apakah itu untuk semua pulau? Ya, tentu. Mengapa kalian memutuskan memberikan kemerdekaan ini kepada kami? Itu saja ini tidak gratis, bukankah begitu, Marsikal? Anda benar, Tuan. Jepang sangat membutuhkan bantuan Indonesia dalam perang Asia Pasifik. Dan tentu, kemerdekaan adalah jaminannya. Biarkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah. Ini adalah tawaran yang sangat bagus, Bung. Tapi Bung, rakyat Indonesia yang akan menjadi gantinya. Bung, bukankah kau tahu bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang lemah dan penakut. Mereka bahkan rela mati demi kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu. Bagaimana, Tuan? Anda setuju dengan tawaran saya? Setelah kami berdiskusi, kami menerima tawaran Anda. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ya, kalau memang begitu, kami akan kembali ke Jakarta. Baik. And no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Maaf Bu, apakah ada Bung Hatta di rumah? Ada hal perlu yang saya sampaikan. Bapak aja, silakan masuk. Baik. Maaf telah minta waktu Anda, Bung. Tidak masalah. Hal apa yang Anda ingin sampaikan pada saya, Bung? Saya baru saja mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Bung. Kekalahan Jepang? Dari mana Anda mendengarkannya itu? Berita tersebut saya dengar melalui siaran radio BBC London dari pemancar gelap yang diproduksikan sendiri. Berita yang sangat bagus. Tentu, Bung, maka dari itu kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan dan tentu tanpa melibatkan PPKI. Kenapa Anda mempunyai pemikiran seperti itu, Bung? Karena mengingat PPKI adalah badan dari Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan tanpa bangsa asing. Sepertinya saya tidak berwenang untuk memutuskan ini, Bung.
lebih baik kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk mencegah hal ini. Baiklah, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada Bung Karno di rumah? Kami ada perlu dengannya sekarang. Ada kamu di dalam. Mari masuk. Apa yang membuat kalian berdua datang ke rumah saya, Bung? Ada alasan yang kuat untuk kami datang kemari, Bung. Bung, saya telah mendengar berita tentang Jepang yang mengakui kekalahannya dari radio BBC London. Dan itu artinya sedang terjadi kekosongan-kekosaan di Indonesia. Apa yang Anda maksud, Bung? Ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Bung, apakah langkah ini terjadi tergesa-gesa? Tidak, Bung. Inilah waktu yang tepat. Tapi langkah ini tidak bisa diambil begitu saja, Bung. Kemerdekaan harus dibicarakan dan diurus oleh PPKI. Jangan, Bung. Karena hal itu akan memperlambat kita untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Tidak, tidak bisa. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus menunggu keputusan bahwa kemerdekaan ini dari PPKI. Saya setuju dengan pendapat Bung Karno agar tidak terjadi pertumpahan darah di negeri ini. Tapi, Bung, Maaf, tapi saya tetap pada pendapat saya. baik ya, Bung. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang menguasai Indonesia. Tanah air kita mesti berada di bawah tangan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya membawa berita bagus untuk kita semua. Jepang telah menyerah pada sekutu. Berita ini saya dengar melalui siaran radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu berita yang sangat bagus. Namun saya bingung, apa yang dimaksud dengan kekosongan itu, Bung? Jepang tak lagi berkuasa pada negeri kita karena mereka telah menyerah pada sekutu. Oh ya, saya paham, Bung. Atas penjelasan Anda. Terima kasih, Bung. Lalu, apa tindakan yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini, Bung? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang tidak lagi berwenang atas kita. Momen ini sangat wajib kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya setuju dengan usul Anda, Bung. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia tak bisa. Kemerdekaan harus diwujudkan. Bagaimana kita cari kepada Soekarno dan Hatta? Tenang, Bung. Silakan duduk kembali. Apa yang disampaikan Bung Syahir benar. Kemerdekaan Indonesia adalah hal yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, marilah kita menuju ke rumah Bung Karno untuk memberitahu kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungannya dengan Jepang. Bagaimana? Kalian setuju untuk mengunjungi kediaman Soekarno? Tapi jangan sampai PPKI terlibat dalam proklamasi kemerdekaan ini. Cepat sekali. Oleh karena itu, pergilah kalian ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal yang penting ini. Baiklah, kita cukupkan saja rapat hari ini. Assalamualaikum, Bung Karno. Salam. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf Bu, Bung Karno-nya ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Kang Mas ada? Balik silahkan masuk. Baik. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, Iya, ada apa?
Para pemuda datang mencari, ada hal yang penting yang ingin disampaikan katanya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Silakan duduk. Saya mendengar dari istri saya, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Apa itu, Bu? Bung, saya telah mendengar berita tentang Jepang yang menyerah pada sekutu tanpa alasan yang jelas dari radio BBC London. Lantas, Maka dari itu, kami para pemuda setelah mengadakan rapat sepakat untuk kepada Soekarno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. tapi Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus menunggu keputusan dari PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dengan PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus berasal dari jeripayah rakyat Indonesia itu sendiri, tanpa harus campur tangan dengan bangsa asing. Maka kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa campur tangan bangsa lain. Tanpa harus menunggu hadiah dari bangsa lain, Bung. Apakah kalian tidak melihat kekuatan armada Jepang? Bagaimana bisa kita melawan dengan kekuatan yang terbatas ini? Apa upaya kalian jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuasaan kita sendiri. Tapi Bu, makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, makin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Inilah yang diinginkan bangsa kita. Beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baik, Bung. Kami pamit undur diri. Bagaimana ini? Golongan muda sedang mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya sekarang yang terpenting adalah menghadapi para sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri kita ini. Terkait juga masalah kemerdekaan yang akan dibahas di dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Bagaimana ini, Bu? Ya, lagi pula mereka masih anak muda, jalan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar tidak terjadi kesalahan. Kalau tidak, semua ini akan hancur. Baiklah, kita semua sepakat. Sepertinya golongan tua belum mengikuti usulan kita. Kita harus mencari jalan keluar. Benar sekali, Bung. Apakah ada saran untuk usaha kita? Bagaimana jika kita asingkan di negara kita agar mereka tidak berada di bawah Jepang? Lalu, bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, sebuah kota di Karawang akan menjadi markas peta? Di mana tempatnya, Bung? Baiklah, untuk hal itu saya akan menanyakannya kepada Bung Subeno. Assalamualaikum, Bu. Maaf mengganggu waktu Anda. Waalaikumsalam. Siapa dapat, Louis? Akan segera mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Mengasihkan mereka. Ya, yang kami sepakat untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Itu, Bung, saya akan mengamankan kalian semua. Ke tempat nanti, biarkan saya mengurusnya. Saya mau bukan Bung Hatta saja. Baiklah, terima kasih atas bantuan Anda, Bu. Bung Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Yu Kisong. Mari, ayo kita lakukan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita akan melakukannya malam ini. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam, iya ada apa? Apakah ada Bung Hatta di rumah? Kami ingin bertemu dengan beliau. Bapak ada di dalam, sebentar saya panggilkan.
kami, Bung. Apa maksudnya ini? Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa ini? Kita harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga, Bung. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Geta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian jika saya memiliki istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Bu, para pemuda ini ingin membawa Sultan Hatta ke Rengas Dengklok. Hah? Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Geta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan Kudan Guntur? Kamu akan meninggalkan kami? Benar, tidak mungkin saya meninggalkan anak dan istri saya. Kalau saya pergi, jika dia harus juga pergi. Baiklah, Bung. Kami juga akan membawa istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Apa tujuan kalian membawa saya kemari? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu benar, Bung. Karno, Hatta, kau sudah di sini? Ya, kamu bawa saya kemari. Apakah ini kamu bawa Fatma dan Guntur juga? Ya, benar. Ada apa ini? Kenapa kalian membawa kami kemari? Sekali lagi, maaf atas kelancangan kami, Bung. Kami ingin kalian selamat supaya kalian tidak berada di bawah pengaruh Jepang. Bu, kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Bung Karno telah mengatakan bahwa pembahasan ini harus dibahas dengan Cina PPKI? Kenapa harus PPKI, Bung? PPKI itu adalah buatan Jepang. Kita harus memerdekakan bangsa ini tanpa keterlibatan Jepang. Benar, Bung. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar yang kalian katakan, tapi kita terlalu dini untuk kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Kita sudah diberi janji oleh Jepang untuk kemerdekaan ini. Tapi bagaimana itu hanya janji manis belaka, Bu? Apa kita tetap akan menunggu? Kita berhak bebas, Bu. Kita tidak mungkin dijajah di atas tanah kita sendiri. Saya mengerti atas pertimbangan Anda berdua, Bu, tentang proklamasi ini. Akan tetapi, kesempatan tidak datang dua kali. Saya sepakat dengan pendapat mereka. Tapi apakah semua ini benar-benar kita lakukan? Tentu, Bung. Kita semua mampu melakukannya. Lagi pula, para pemuda-pemuda Jakarta sudah menyiapkan langkah strategi jika ada pihak Jepang dan sekutu yang ingin menentang. Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Cukup Soekarni, tidak seharusnya kalian menahan Soekarno dan Hatta. Kenapa begitu, Bung? Apa alasannya? Menahan kedua tokoh nasionalis bukanlah langkah yang bijak. Tidak bijaksana bagaimana? Kami sudah meyakinkan mereka, namun mereka menolak. Saya yakin jika kalian berbicara secara baik-baik, keinginan itu pasti akan terpenuhi. Saya bersedia untuk membantu meyakinkan Soekarno dan Hatta. Apakah perkataan Bung benar-benar dapat kami pegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan bersama. Percayalah, saya akan membantu kalian untuk meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu. Ya sudah, kita akan berangkat ke Karawang besok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur menangis terus. Baiklah, sebaiknya Bung mengganti baju dulu. Kami telah mempersiapkannya.
Oke, sabar-sabar. Kecamatan Bung mana? Ini Bung. Terima kasih. Itu maaf. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa tahun depan. Lalu kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika esok? Pasukan sudah bersiap di Jakarta. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ya, tentu. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita menyusun naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan membiarkan langkah ini. Apalagi jika mereka mengetahui kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah Laksamana tertinggi Angkatan Darat, Laksamana Maeda? Beliau adalah seorang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggil Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf telah mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah begitu? Ini berita yang sangat bagus, Bung. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Pak, Saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan menggunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Kami di sini saja, Bu. Baiklah, silakan duduk. apakah ada pena dan kertas Laksamana? Baiklah, biarkan saya yang menulis naskah ini. Untuk pembukaan naskah ini, kita menggunakan kata apa? Sepertinya kata proklamasi adalah kata yang cocok untuk pembukaan naskah ini. Proklamasi. Lalu, bagaimana dengan isinya? Sebentar, berikan saya sedikit waktu. Bagaimana kalau begini saja? Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Ya, itu bagus. Karena naskah ini berisi kemerdekaan bangsa kita. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17/08/1945. Wakil bangsa Indonesia. Saya akan membacakan ulang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penyerahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Sekiranya ini proklamasi kita, apakah ada yang ingin ditambahkan atau diperbaiki? Ada.
saya merasa janggal pada kata penyerahan. Oh iya, kita akan memperbaikinya. Bagaimana kalau diganti dengan pemindahan kekuasaan? Pemindahan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Apakah semua setuju? Setuju. Bagaimana dengan penandatanganan naskah? Sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kita semua tahu bahwa PPKI ialah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian mempunyai pendapat lain untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini? Sama halnya seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh menuduh bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini atas jasa bangsa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Sekarang saya punya usulan. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta saja. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Kak. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Sudah. Buat Pukul berapa kita akan melaksanakannya, Bang? Bagaimana pukul 10? Apakah setuju semua? Setuju. Lalu, gimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Alhamdulillah, semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani saya selama masa sulit ini. Ya Mas, sama-sama. Ini juga berkat dari pertolongan Allah SWT. Oh iya, apa kamu sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan mengibarkan bendera Indonesia dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh begitu ya Kang Mas. Iya Bu, oh iya Bu, bukankah waktu itu kamu sudah menjahit bendera? Iya Kang Mas, benarnya udah selesai tahu. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu.
Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Syukurlah kita bisa lebih siap untuk proklamasi besok, Bu. Iya Kang Mas. Ayo kita istirahat dulu. Kasihan Gunturnya sendiri di kamar. Baiklah, Bu. Ikuti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda persaudaraan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan menyuruh rekan saya untuk mengibarkan bendera itu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.